Jadi sebenarnya nggak fun. Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course Game Programming di Logame Academy Batch 3. Di video kali ini kamu menonton pembahasan untuk tugas chapter 4, yaitu Game Programmer Role. Di video kali ini kamu akan dipandu oleh gua M, Program Manager untuk Logame Academy, bersama mentor kita untuk course Game Programmer, yaitu... Perkenalkan, nama saya Billy. Kalau kayak gitu, kita langsung aja lihat instruksi tugasnya apa ya. Jadi di tugas kali ini, peserta diminta merincikan, menjelaskan apa aja tugas seorang programmer ketika ngedevelop game pada tahap-tahap development life cycle, mulai dari creation sampai live ops, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita langsung aja ke si pembahasan tugasnya. Nah, ini tugas dari Imam Farid Helmi, silakan. Yang creation ini mikirnya itu banyaknya programmer paling langsung antara dua jenis di sini kebanyakan yang gue lihat ya banyak. Jadi antara satu mereka pengen langsung kerja ngedesain sistem dan kawan-kawannya, sama satu lagi mereka pengen ikut ngedesain gamenya gimana. Nah, dua-duanya itu bisa dibilang ada benernya dan ada salahnya juga. Kalau yang pengen langsung kerja di sistemnya itu bagus, mereka pengen ngelatih sistem programming mereka, tapi itu juga belum tepat karena desain game di fase ini itu belum jelas gitu loh. Jadi kayak ketika kalian ngebikin sistem, ngerancang sistem di fase tersebut, jarak beberapa jam atau beberapa hari mungkin desain direction-nya udah beda lagi. Jadi kayak kalian ngebikin sistem yang kemungkinan nggak dipakai lagi gitu loh. Terus kalau bagian yang ikut ngedesain gamenya itu gue juga setuju, tapi masih ada bagian yang perlu di clearing. Jadi tugas kalian kan sebagai programmer itu bukan ngedesain gamenya, meskipun kalian punya andil untuk ngedesain gamenya, tapi kerjakan sesuatu yang kalian dibayar atau paling baik untuk ngelakuin. Kalau case-nya sebagai programmer kan berarti kalian lebih banyak punya pengetahuan teknikal. Kalian ngasih insight gimana sih desain yang bagus yang bisa diaplikasiin ke sistem, ngasih technical insight buat mereka membuat game yang applicable dan expandable dari sistemnya juga. Terus yang bagian pre-production ini kebanyakan mayoritas udah bener sih, mereka bikin prototype, ngembangin mekanik, ngetes prototipenya dan itu. Tapi kebanyakan yang di sini kurangnya itu estimasi pembuatannya. Kan desain setidaknya udah jelas, rancangan sistem kebanyakan dilakukan di sini daripada di tahap creation. Dari rancangan sistem itu kan kita bisa estimasi nih kita makan berapa waktu untuk itu, terus kita bakal ngeprioritasin pembuatan prototipe, berarti kita bakal prioritasin ke bagian core gameplay. Terus bagian fitur-fitur lain bakal diestimasi waktunya sekian. Jadi ketika produser atau direktur game itu mau ngebikin timeline, jadi mereka juga bisa nyediain kayak gue perlu demo pada tanggal sekian, apakah itu bisa terjadi atau tidak. Estimasi waktu itu membantu di bagian situnya. Terus sama mastiin juga sistem yang dibikin buat prototype itu udah jelas dan terstruktur, makanya rancangan sistem yang dibuat itu kalau bisa di bagian sini juga itu meskipun direksi game desainnya udah ada, kita tetap harus mengejar kejelasan game design itu. Soalnya game design yang terbentuk di fase creation itu belum 100% jelas karena belum terimplement ke sistem. Nah, dari sini ketika dimasukin ke sistem pasti bakal banyak pertanyaan atau kerancuan lah, gimana nih implement game flow yang kayak gini ke dalam sistem. Perlu distrukturin lagi supaya kita bisa bikin sistem yang efektif buat game tersebut. Dan dengan kita punya sistem efektif itu, kita bisa ngembangin sistemnya itu jadi fitur yang banyak gitulah. Nah, kalau yang production ini kebanyakan mayoritas sudah bener sih, intinya kan bikin gamenya lah kerjaannya programmer mayoritas. Tapi kebanyakan juga masih ada yang ngelewatin salah satu yang cukup penting, yaitu bikin TDD. Jadi kebanyakan orang mungkin mikirnya TDD belakangan aja deh, itu bisa dibikin itu. Ya bener sih, kita nggak perlu bikin TDD di depan, tapi dengan kita adanya TDD ketika waktu production kita lama, ada tim baru masuk atau programmer baru masuk, itu bakal ngebantu banget proses produksinya karena kita nggak perlu ngajarin tim baru itu gimana sistemnya bekerja. Apalagi kalau projectnya udah skalanya gede. Jadi kalau projectnya kecil mungkin TDD bisa dientengin lah.
Tapi begitu project itu gede dan makan berbulan atau beberapa programmer untuk ngerjain, itu bakal ngaruh banget. Terus satu lagi, sebenarnya ketika production itu game design udah nggak banyak ngerjain selain bermain-main angka yang sebenarnya itu bisa langsung diaplikasikan ke gamenya kan. Dan artis juga pasti nggak selamanya ngebikin gambar baru dan memasukinya pasti tetap masuk lewat ke programmer terus komunikasi lagi. Jadi gimana caranya ngefasilitasiin anggota tim lain supaya bisa ikut kerja, bisa ngebantuin kita lah daripada kita masukin itu semua. Terutama kalau yang bagian artis, kalau kalian bikin scene dan bikin tampilan kan otomatis feel-nya orang artis sama feel kita kan beda. Fasilitasiin anggota tim kalian yang lain supaya kerjanya dengan game yang kalian buat itu lebih gampang. Nah, kalau berikutnya yang bagian product launch itu mayoritas udah itu sih, udah bener juga, kayak ya paling kerjaannya apa sih, paling cuma ngebenerin bug, terus ada yang lihat juga ya gak ngerjain apa-apa lagi karena udah launch kan. Tapi product launch itu kebanyakan ya bener ngerjain bug. Kita nggak bisa ngeprediksi tim QA itu punya kapabilitas atau kondisi yang sama dengan user, karena user sendiri kan banyak banget kondisinya, faktornya banyak, koneksi lah, internet speed lah, terus lagi ya device spec lah, macam-macam banget, OS dan kawan-kawan. Jadi di product launch itu lebih banyak sediain mental dan itu untuk ngehadapin banyak bug dan banyak komplain dari user. Live ops itu kan otomatis kita udah direksi gamenya udah jelas, kita pengen nambah fitur. Jadi ini kayak bagian dimana sistem yang kalian bikin ini dinilai apakah bisa dikembangkan dengan baik atau tidak. Apakah sistem yang kalian bikin tuh udah efektif nggak sih buat desain game yang ini. Ketika itu nggak efektif, kalian pasti bakal ngerasa perubahan sekecil apapun bakal sulit untuk dilakukan karena sistemnya entah berantakan atau susah dikembangin karena kebanyakan level ini cuma nge-maintain dan itu. Jadi kalian punya banyak waktu untuk, kalau bahasa programnya kan refactoring. Jadi sebenarnya kerjaannya game programmer sama programmer secara umum itu sama, isinya cuma ngoding dan improve codingan mereka. Cuma kalau game programmer mungkin environment-nya beda, terus kadang bisa disepelein karena konteks maintenance mereka itu kadang nggak lama. Ketika game itu udah dirilis dan mereka nggak mau maintain lagi, ya udah dilupakan aja. Tapi sebenarnya di situ tuh kita bisa tiap codingan yang kita bikin di game sebelumnya itu bisa dimanfaatkan di game berikutnya lagi. Jadi ketika live ops ini kalian nggak banyak kerjaan, kalian selalu berusaha untuk meningkatin kualitas codingan kalian supaya menjadi lebih baik, meskipun itu sistemnya udah nggak bakal berubah lagi atau mungkin bakal berubah lagi. Gitu. Oke, tugas utamanya programmer kan sebagai pilar utama bagian teknis kan, terutama yang megang sistem yang bakal dibikin atau bakal dirilis. Semua gambar, semua aset pasti masuk ke sistem dulu supaya bisa dijadiin game yang bagus. Semua desain dari game designer pasti bakal dimatematika-matematika dulu ke programmer, diubah ke tampilan yang dapat diterima sama user supaya bisa dikirim ke user. Jadi tanggung jawab programmer paling depan itu ngasih technical insight selama proses pengambilan keputusan. Yang ini udah gue bahas di creation itu, intinya kalian punya stake yang sama yang lain, tapi kalian punya stake yang lebih kuat di bagian teknikalnya. Jadi kalian nggak perlu mikir how to make the game fun, tapi how to make the system extendable. Meskipun kalian juga bisa ngasih feedback seperti itu, tapi spesialisasi kalian itu lebih ke gimana bikin sistem yang bagus sih. Nah, terus kalian juga punya tanggung jawab untuk menjaga codingan kalian supaya tetap rapi, gampang dikembangin, gampang dipahamin, sama ketika ada anggota tim lain masuk, kalian selalu bisa ngebantuin mereka dengan codingan kalian sendiri. Intinya sih yang tadi yang udah gue tulis, mempertahankan kontrol terhadap sistem yang dibuat. Jadi kalian punya kontrol
sistem yang paling kuat, kalian yang ngerjain gamenya yang dari belakang, ketika mereka butuh perubahan sesuatu dan itu bakal rusak sistem, kalian harus komunikasiin. Berikutnya yang bagian mentranslasi sistem ke struktur itu sebenarnya bagian dari pre-production. Jadi kan yang dibikin sama game design sebenarnya kan gimana sih cara bikin game itu fun dan gimananya. Nah, tugas kita itu ngetranslasiin matematika atau psikologi atau cara-cara mereka membuat game itu fun ke dalam sebuah sistem yang literally semuanya matematika. Jadi sebenarnya nggak fun, tapi dengan tampilan yang menarik sehingga game itu menjadi lebih menarik dan lebih fun dimainin sama user. Terus setiap perubahan, setiap decision dari game design itu kenapa perlu sih didokumentasiin? Jadi supaya sistem yang kalian buat itu tidak belok jauh lah dari tujuan pertama. Jadi ketika sistem yang kalian buat itu tujuannya A, ya udah kerjanya buat tujuan A aja. Terus, nah ini satu lagi yang penting. Jadi anggapannya kalau programmer kan biasanya suka ngetik sendiri, kerja sendiri. Terus anggapannya gua kalau programmer udah nggak ngurusin sama orang lain lah. Itu sebenarnya sebuah pemikiran yang ya bisa dibilang bener tapi kurang tepat lah menurut gue. Jadi selama ini gue juga berpikir kayak gitu karena anggapannya ya udah kalau gue udah megang sama komputer ya gue interaksinya sama komputer aja, nggak hubungan sama orang lain. Tapi kenyataannya itu programmer bakal perlu komunikasi banyak sama orang lain. Jadi dari sebelumnya juga udah jelasin kita ngetranslasiin yang dibikin orang lain ke sistem yang nggak tahu apa-apa, yang nggak bisa paham artinya art dan lain-lain. Mungkin depannya bisa, tapi sekarang belum. Kalian juga perlu mahamin maksud mereka itu apa, tujuan mereka ngebikin sistem seperti itu apa. Kalian juga perlu ngasih opsi-opsi kayak mereka pengen bikin sistem yang asik buat dimainin sama banyak orang. Banyak orangnya berapa orang? Apakah itu online atau enggak? Kalian perlu menanyakan kejelasan-kejelasan tersebut. Kalian tetap perlu komunikasi satu sama lain supaya saling memahamin kayak kebutuhannya apa, tujuannya apa, dan apakah benar-benar sistem itu yang mereka inginkan. Itu tadi pembahasan tugas untuk tugas chapter 4 yaitu game programmer role. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah sampai tugasnya, dan buat kamu yang masih ada pertanyaan, kamu bisa ngajuin pertanyaannya di fitur sosial komen di kolom kanan ketika kamu mengakses Game Academy menggunakan PC atau laptop. Oke, kalau kayak gitu sampai di sini dulu video pembahasan tugas untuk course game programming Game Academy Basic 3. Gua M bersama Billy. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Dadah.